dan para penduduk-penduduk langitnya, wa ardihi dan penduduk buminya, hatta namlat fi hujriha sehingga semut-semut yang berada dalam lubangnya, wa hatta al-huta fil bahar dan ikan paus yang berada dalam lautan, la yusalluna ala muallimin nasil khair, sesungguhnya mereka semua mendoakan, sungguh mendoakan terhadap atau kepada orang-orang yang mengajarkan kebaikan. Rasulullah SAW bersabda, ad-dunya mal'unatun, dunia ini terkutuk, dunia ini hina. Ad-dunya, dunia. Al-Imam As-Sayyid Al-Habib Alwi Ibn Abbas Al-Maliki rahimahullah, ayah daripada Abu yang Maliki, beliau mengatakan dunia adalah segala sesuatu yang bisa menjauhkan engkau dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Habib Alwi bin Abbas Al-Maliki mengatakan dunia adalah segala sesuatu, hal apapun, perkara apapun yang memutuskan engkau memutuskan hubunganmu dengan Allah, memutuskan hubunganmu dengan Allah, membuat engkau lupa kepada Allah, membuat engkau lalai kepada Allah. Perkara apapun, hal apapun, sebab-sebab apapun yang membuat engkau lupa kepada Allah, yang membuat engkau jauh dari Allah, yang memutuskan hubunganmu dengan Allah, maka perkara tersebut, hal tersebut, sesuatu tersebut termasuk di dalam dunia. Ada juga para ulama yang mengatakan ad-dunya syai'un ladzi la yusilu bil akhirah. Dunia adalah sesuatu hal yang tidak ada hubungannya dengan akhirat. Dunia adalah perkara-perkara yang tidak berkaitan dengan akhirat, perkara-perkara yang tidak ada hubungan atau tidak bersambung dengan urusan-urusan akhirat. Yakni mencari dunia untuk dunia, itu dunia. Mencari dunia untuk akhirat, itu adalah akhirat. Jadi dunia adalah sesuatu hal, perkara apapun, hal apapun yang menjauhkan engkau dari Allah, yang memutuskan hubunganmu dengan Allah, maka perkara tersebut, hal tersebut termasuk di dalam dunia. Nah, dunia dimaksud oleh Rasulullah di sini adalah seluruh dunia dan apa-apa yang ada di atas dunia tersebut mal'unatun, semuanya itu terkutuk, semuanya itu terlaknat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Illa kecuali orang-orang yang mengingat Allah, yang taat kepada Allah, yang patuh kepada Allah, yang tunduk kepada Allah, yang hatinya penuh kecintaan kepada Allah, yang lidahnya tidak pernah kering daripada menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mu'alliman, orang-orang yang berilmu, para guru, para ustaz, para masyayikh, para habaib yang berilmu, atau muta'alliman, atau orang-orang yang menuntut ilmu Allah. Inilah golongan-golongan yang mulia di dunia. Selain daripada itu, siapapun jikalau mereka sibuk dengan urusan dunia, sibuk dengan urusan harta, sibuk dengan urusan pangkat, sibuk dengan urusan jabatannya, sibuk dengan urusan tahtanya, sibuk dengan urusan kekuasaannya, maka dia termasuk di dalam dunia yang terkutuk dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara, coba kita lihat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah Nabi Muhammad cinta kepada dunia? Apakah Nabi Muhammad tertarik kepada dunia? Fakaifa tad'u ila dunya daruratan laulahu lam tukhrajid dunya minal adam. Bagaimana mungkin Nabi kita Muhammad tertarik kepada keindahan dunia, kemewahan dunia, kejayaan dunia, kemakmuran dunia, ketenaran dunia, sedangkan kalau bukan karenanya dunia tidak akan pernah keluar dari ketiadaannya. Bagaimana Nabi Muhammad SAW, Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha pernah berdiri di depan kuburnya Rasulullah. Apa kata Sayyidatuna Aisyah? Ya man lam yalbisal harir, wahai seorang manusia yang tidak pernah berpakaian sutra. Ya man lam yalbisal harir walam yanam alal firashil wathir, wahai seorang manusia yang tidak pernah tidur di atas kasur yang empuk. Rasulullah makhluk yang paling mulia, makhluk yang paling agung. Rasulullah yang dimana gunung Uhud merayunya,
Saking Rasulullah 3 hari 3 malam kelaparan, tidak makan, mengganjal perutnya dengan sebongkah batu, mengganjal perutnya dengan kerikil-kerikil, sehingga ketika beliau sholat ruku, para sahabat yang berada di belakang mendengar suara kerikil-kerikil tersebut. Gunung Uhud merayu, ya Rasulullah, yakni Allah merayu Nabi Muhammad. Gunung Uhud ingin dijadikan emas kalau Rasulullah mau. Kalau Rasulullah ingin, tidak. Rasulullah nggak mau, Rasulullah nggak ingin, Rasulullah tidak tertarik dengan kejayaan dunia, kemakmuran dunia. Rasulullah tidak pernah berpakaian sutra. Rasulullah tidak pernah tidur di atas kasur yang empuk. Tidurnya Rasulullah di atas pelepah kurma. Ya man lam yalbisal harir wa lam yanam 'ala al-firashil wathir. Ya man kharaja min ad-dunya wa lam yashba' batnahu walau bi khubsis sa'id. Wahai seorang manusia yang wafat, yang meninggalkan dunia dalam keadaan perutnya kosong, belum masuk sesuatu apapun, walaupun sekedar roti kering tidak masuk ke dalam perutnya Rasulullah SAW. yakni Rasulullah tidak cinta kepada dunia, harta, pangkat, jabatan, tahta, kekuasaan, karena Rasulullah tahu dunia ini semua yang terkutuk, semua yang terlaknat, tidak ada harga dan nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi Allah berkata, jikalau dunia ada nilai di sisiku, kata Allah, jikalau dunia bernilai di sisiku, yakni jikalau dunia itu ada harganya di sisi Allah, walaupun harganya, walaupun nilainya sebesar sebelah sayapnya seekor nyamuk. Andaikan ada nilainya itu dunia, walaupun sebesar sayap sebelah, nyamuk punya sayap dua. Andaikan dunia ada nilai di sisi Allah, walaupun nilainya sebesar sebelah sayap seekor nyamuk, maka orang kafir tidak akan aku beri minum. Tidak akan aku beri minum orang kafir. Yakni ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Makanya jangan kita heran kenapa orang-orang kafir Allah kasih kepada mereka dunia, harta berlimpah, rumah besar, istri cantik, uang mereka banyak. Karena ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Karena dunia adalah penjara bagi orang-orang yang beriman dan surga bagi orang-orang kafir. Yakni Allah kasih kepada mereka semuanya, dunia Allah kasih. Karena dunia nggak ada nilainya. Karena dunia tidak ada harganya. Kan sudah dikatakan dunia tidak andaikan dunia bernilai walaupun sebesar sebelah sayap seekor nyamuk, tidak akan orang kafir diberi minum oleh Allah walaupun seteguk. Nggak bakal Allah beri minum. Karena apa? Karena dunia tidak ada harga dan nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW suatu waktu ketika Rasulullah sedang jalan di pasar bersama para sahabat, Rasulullah melihat ada seekor kambing yang menjadi bangkai, yang dimana kambing tersebut memiliki dua telinga yang kecil. Rasulullah berkata kepada para sahabat, apakah kalian menginginkan kambing ini? Demi Allah, tidak ya Rasulullah. Bagaimana jikalau kalian mendapatkan 1 dirham demi kambing ini? Kami tidak mau ya Rasulullah. Terus apa yang berlaku bagi kalian kalau kalian memiliki kambing ini hidup? Walaupun kambing ini hidup, kami tidak mau ya Rasulullah. Karena walaupun dia hidup, dia cacat karena kedua telinganya kecil. Jadi kambing yang jangankan bangkai, dia mau hidup pun para sahabat tidak mau karena kambing tersebut cacat, kedua telinganya kecil. Apa kata Rasulullah? Ketahuilah bahwasanya dunia bagi Allah tidak lebih hina daripada bangkai kambing tersebut. Apa yang kita mau cari di dunia? Kalau mau cari harta, harta bakal habis. Kalau mau cari pangkat, kalau mau cari jabatan, kalau mau cari tahta, kalau mau cari kekuasaan, apa yang kita cari di dunia ini? Yakni dunia bakal hancur, dunia bakal binasa, dunia hina, dunia terkutuk, dunia terlaknat. Makanya anak heran dengan orang-orang sekarang yang dimana mereka sibuk dengan urusan dunianya, sibuk dengan urusan harta, pagi, siang, sore, malam. Mereka lupa dan lalai kepada Allah karena sibuk mencari uang, sibuk mencari harta, sampai lupa mendidik anak-anak mereka dengan pendidikan Nabi Muhammad SAW. Mereka di luar sana mencari uang
untuk memberi makan jasmani anak-anaknya, tetapi lupa memberi makan jiwa dan ruh anak-anaknya. Jikalau kewajiban orang tua hanya memberi makan jasmani anak-anaknya saja, babi di luar sana juga nyari makan buat anak-anaknya. Anjing di luar sana juga mencari makan buat anak-anaknya. Bahkan para bapak-bapak belum bangun untuk mencari rezeki bagi anak-anaknya, mencari uang, mencari makanan bagi anak-anaknya. Burung, keledai telah keluar mencari makan untuk anak-anaknya. Yang membedakan apa? Kita sebagai bapak lebih wajib memberi makan ruhani, hati dan jiwa anak-anak kita. Apa makanan ruh? Apa makanan hati? Apa makanan jiwa? Makanan jiwa, makanan ruh, makanan hati bagi anak-anak kita tidak lain, tidak bukan adalah ilmu. Tetapi nyatanya kita orang-orang zaman sekarang, karena kesibukan kita dengan urusan dunia, harta, pangkat, jabatan, tahta, kekuasaan, sehingga kita lupa memberi makan ruh, hati anak-anak kita. Di musola-musola, di surau-surau, di masjid-masjid, terdengar panggilan sholat, terdengar panggilan Allah, hayya ala sholat, hayya ala sholat, ayo sholat. Kalian yang berdagang, tinggalkan dagangan kalian. Kalian yang punya toko, tutup toko kalian sementara. Kalian yang sibuk kerja, tinggalkan pekerjaan kalian. Kalian yang sibuk di kantor, tinggalkan urusan kantor kalian. Ayo kembali kepada sesaat. Akan tetapi nyatanya kita orang-orang zaman sekarang, kita mengabaikan panggilan Allah dan lebih memilih panggilan perut. Mengabaikan panggilan Allah dan lebih memilih panggilan-panggilan perut. Mengabaikan panggilan Allah dan lebih memilih panggilan-panggilan dunia. Tuba liman kana tardud dunya qabla an tarakta. Sungguh beruntung orang-orang yang meninggalkan dunia sebelum dunia yang meninggalkannya. Apa maksudnya? Tinggalkan dunia, perkara-perkara yang membuat kau lupa kepada Allah. Jikalau harta menjadi sebab engkau jauh dari Allah, tinggalkan harta tersebut. Jikalau pangkat, jikalau jabatan menjadi sebab engkau jauh dari Allah, apalagi memutuskan hubunganmu dengan Allah, tinggalkan pangkat tersebut, tinggalkan jabatan tersebut. Apapun, andaikan istri, kita punya istri, andai suaminya punya istri, istri punya suami, andaikan si istri atau si suami menjadi sebab, andaikan si istri menjadi sebab suami jauh dari Allah, apalagi si suami memutuskan hubungan dengan Allah, atau sebaliknya, andaikan suami menjadi sebab istri jauh dari Allah, atau istrinya memutuskan hubungan dengan Allah, si istri tinggalkan suami itu, si suami tinggalkan istri itu. Apapun hal, apapun perkara yang menjadi sebab engkau jauh dari Allah, tinggalkan hal tersebut, tinggalkan perkara tersebut. Yakni tinggalkan perbuatan dosa, tinggalkan perbuatan maksiat, munkarat, dhalalat, sayyiat, mukhalafat, lahun, perkara-perkara yang membuat lupa dan lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu karena itu termasuk dunia. Sebelum apa? Sebelum dunia yang meninggalkan kita. Maksudnya dunia meninggalkan kita apa? Sebelum kita mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Segala sesuatu yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Kullu man 'alaiha fan. Segala sesuatu yang di atas bumi pasti hancur, pasti binasa. Kullu syai'in khaliqun illa wajha. Segala sesuatu zat apapun, wujud apapun, bentuk apapun akan hancur kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang tua mati, yang muda mati, yang kaya mati, yang miskin mati, yang sehat mati, yang sakit mati. Syarat mati tidak harus tua. Syarat mati tidak harus miskin. Syarat mati tidak harus lapar. Berapa banyak orang-orang yang kenyang mati, orang-orang yang masih muda mati, orang-orang yang kaya mati. Dan ingat, kematian itu datang tanpa pemberitahuan. Maka beribadahlah engkau, taatlah engkau, patuhlah engkau, seakan-akan engkau akan mati besok. Tinggalkan dunia, tinggalkan perkara-perkara yang membuat kau jauh dari Allah, membuat kau lupa dari Allah, sebelum dunia yang meninggalkan engkau. Maksudnya sebelum kita mati. Wabana gabrahu gabla an yadkhulah. Sungguh beruntung orang-orang yang membangun kuburnya sebelum mereka memasuki kubur tersebut. Maksudnya bukan berarti menggali kubur, akan tetapi menyiapkan bekal-bekal untuk kita bawa ke dalam kubur. Dunia tempat menanam, akhirat tempat memanen.
Jika di dunia kita menanam sesuatu yang baik, di akhirat kita akan memanen sesuatu yang baik. Tapi kalau di dunia kita menanam sesuatu yang buruk, di akhirat kita pun akan memanen sesuatu yang buruk. Nah, kubur awwalu manzilatil akhirah. Kubur itu adalah rumah pertama akhirat. Sayyidina Utsman bin Affan kalau nggak salah, dzukira yaumal ba'ats, dzukira yaumal mahsyar, dzukira yaumal hisab, dzukira sirat, dzukira nar, dzukira azab nar. Diceritakan kepada beliau tentang dahsyatnya hari kebangkitan, diceritakan kepada beliau tentang dahsyatnya hari di padang mahsyar, diceritakan kepada beliau tentang hari pertimbangan, diceritakan kepada beliau tentang hari perhitungan, diceritakan kepada beliau tentang jembatan Shiratul Mustaqim, diceritakan kepada beliau tentang neraka, diceritakan kepada beliau tentang azab neraka, siksa neraka. Beliau tidak menangis. Tetapi ketika diceritakan kubur, beliau menangis. Para sahabat yang bertanya, kenapa ketika diceritakan dahsyatnya hari kebangkitan, diceritakan dahsyatnya padang mahsyar, dahsyatnya hari perhitungan, dahsyatnya hari pertimbangan, dahsyatnya jembatan Shiratul Mustaqim, kamu tidak menangis? Tapi ketika diceritakan tentang dahsyatnya alam kubur, engkau menangis. Apa jawab beliau? Kubur adalah rumah pertama akhirat. Orang kalau dikubur selamat, kesananya bakal selamat. Kalau dikubur selamat, di hari kebangkitan, yaumul ba'ats selamat, yaumul mahsyar, di padang mahsyar selamat, di yaumul hisab, hari perhitungan selamat, di yaumul mizan, hari pertimbangan selamat, melewati as-sirat, jembatan Shiratul Mustaqim selamat dan masuk ke dalam surga. Tapi kalau orang dikubur tidak selamat, kesananya tidak bakal selamat. Makanya ketika diceritakan yang lain aku tidak menangis, tapi ketika diceritakan kubur aku menangis. Di kubur kita sendiri, kita sunyi, kita sepi, tidak ada teman menemani kita, tidak ada kekasih menemani kita, tidak ada suami menemani istri, tidak ada istri menemani suami, tidak ada orang tua menemani anak, tidak ada anak menemani orang tua. Yang ada adalah amal-amal yang kita lakukan ketika kita masih hidup. Makanya wabana gabrahu gabra lidkhulah. Orang yang beruntung, orang-orang yang membangun kubur sebelum mereka memasuki kubur tersebut. Yang ditinggalkan perkara-perkara yang membuat kita lupa dan lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan gampang tertipu. Kita orang sekarang gampang tertipu. Tertipu dengan kejayaan orang, tertipu dengan kemakmuran orang lain, tertipu melihat orang kita pakai sepeda, melihat orang pakai motor, kita pengen motor. Kita pakai motor biasa, melihat orang pakai motor bagus, pengen motor bagus. Kita pakai motor bagus, melihat orang pakai mobil, kita pengen mobil. Kita pakai mobil biasa, melihat orang pakai mobil bagus, pengen mobil bagus. Nggak ada rasa bersyukur yang kepada Allah SWT. Yakni ketika ente pakai mobil, kalau pengen bersyukur, ente pakai mobil. Jangan lihat orang yang pakai helikopter. Ente pakai mobil bagus, lihat orang yang pakai mobil biasa. Jadi lihat di bawah ente, sehingga akan timbul rasa syukur. Alhamdulillah, saya mobilnya bagus, mobil saya cepat, AC-nya dingin, daripada ini mobilnya biasa. Ente pakai mobil, yang pakai mobil biasa, jangan lihat orang yang pakai mobil bagus, lihat orang yang pakai motor. Alhamdulillah, anak masih pakai mobil, nggak kepanasan, nggak kehujanan, daripada dia pakai motor. Nah, yang pakai motor, jangan lihat orang yang pakai sepeda, jangan lihat orang yang pakai mobil, lihat orang yang pakai sepeda. Alhamdulillah, anak masih pakai motor, bisa cepat sampai tujuan, daripada dia pakai sepeda. Ente pakai sepeda, jangan lihat orang yang pakai motor, tapi alhamdulillah anak masih pakai sepeda, nggak capek, paling capek ngayun kaki doang, daripada dia jalan kaki. Ente yang jalan kaki, jangan lihat orang yang pakai sepeda. Alhamdulillah, anda masih punya kaki, daripada dia nggak punya kaki. Sehingga akan timbul rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan tertipu dengan kejayaan orang lain. Lihat orang rumahnya besar, tertipu. Lihat orang kaya, pengen seperti itu. Jangan tertipu dengan kejayaan dan kemakmuran orang lain sebelum engkau tahu bagaimana kedudukan itu orang kelak di akhirat. Itu bisa tahu bagaimana kedudukan dia, selamat atau tidaknya dari akhirat nanti. Dia akan menerima buku dari sebelah kanan atau dari sebelah kiri. Selamat gak dia ketika melewati jembatan Shiratul Mustaqim? Tempatnya dia surga atau tempatnya dia neraka? Engkau tidak bisa menjamin. Engkau tidak tahu bagaimana kedudukan orang yang engkau tertipu karena hartanya, atau karena parasnya, ketampanannya, kecantikannya, atau karena pangkatnya, atau karena kekuasaan yang dimilikinya, atau karena kursi yang didudukinya.
Jangan tertipu dengan kejayaan dan kemakmuran orang lain sebelum engkau tahu bagaimana kedudukan itu orang kelak di akhirat. Sebab ada yang seperti itu. Oh, anak pengen seperti Bahar bin Ali bin Smith. Oh. Ini mau tahu? Demi Allah, demi Rasulullah, anak nggak pengen seperti sekarang. Anak tidak pernah mencari suhroh. Cari suhroh, kemakrufan, orang semua kenal. Demi Allah, demi Rasulullah, anak lebih pengen jadi Bahar bin Smith yang dulu. Nggak ada orang tahu, nggak ada orang kenal, kemana-mana enak. Anak ngajar santri, anak ceramah satu malam cuma satu tempat. Sekarang satu malam anak ceramah sampai 12 tempat, 13 tempat. Anak dulu mau jalan, ajak keluarga, ajak anak, istri anak kemana-mana enak. Sekarang anak kemana-mana orang semua minta foto. Dia pikir enak ya. Terus anak bertanya kepada guru-guru anak, kenapa semua orang tahu anak? Kenapa semua orang kenal anak? Kenapa semua orang ngundang anak? Apa nggak ada Habib lain? Apa jawab guru-guru anak? Ya Bahar, karena ente menjauhi suhroh yang mendatangi ente. Sebaliknya, orang-orang yang mendatangi suhroh, yang mencari suhroh, maka dia tidak akan mendapatkan suhroh tersebut. Suhroh itu ketenaran. Dari dulu anak tidak pernah mencari ketenaran. Sebaliknya, ada orang-orang alim zaman sekarang, banyak kiai-kiai ustadz supermi. Supermi itu digodok 5 menit jadi. Mondok nggak pernah hafal satu ayat, hafal satu hadis, viral. Kita orang mondok 12 tahun, yakni suhroh, ketenaran. Banyak sekarang orang yang tenar dengan segala macam. Ada yang dengan lakop, Kiai Joko Widodo, Kiai Halilintar, Kiai Petir, Kiai macam-macam, memakai lakop-lakop dengan tujuan suhroh, mencari ketenaran, atau memakai pakaian-pakaian suhroh. Pakaian suhroh itu ada dua, ada yang bagus, ada yang jelek. Jadi jangan berpikir pakaian suhroh atau pakaian ketenaran itu hanya pakaian yang bagus saja. Ada orang pakai baju bolong-bolong, tapi tujuannya suhroh. Agar apa? Agar dia dikenal, oh ini orang waro. Saya mau pakai baju bolong-bolong, biar orang puji saya sebagai orang yang waro, kiai yang waro, habib yang waro, biar saya dibilang zuhud. Nah, ini kalau tujuannya suhroh, tujuan untuk mencari ketenaran atau dikenal orang. Ya, ulama-ulama zaman dulu. Zaman dulu mana ada handphone, zaman dulu enggak. Tapi siapa yang nggak kenal ulama-ulama zaman dulu? Siapa yang kenal Imam Ghazali, pengarang Ihya Ulumuddin, pengarang Mukasyafatul Bulugh, pengarang Minhajul Abidin, pengarang Miyarul Ilm, pengarang Al-Wajiz, pengarang Al-Wasid. Siapa yang nggak kenal beliau? Kenapa beliau dikenal oleh seluruh manusia? Zaman dulu sama zaman sekarang beda. Zaman dulu tidak teknologi canggih seperti sekarang. Sekarang cetak kan gampang, orang cetak di mana-mana. Bisa cetak buku di sana, cetak buku di sini, atau pakai PDF. Zaman dulu enggak. Tapi kenapa kitab-kitab ulama-ulama terdahulu lebih masyhur daripada kitab-kitab ulama-ulama yang sekarang? Sebab keikhlasan ulama-ulama zaman dulu dalam mengarang kitab tidak sama dengan tujuan maqasid daripada ulama-ulama zaman sekarang. Al-Imam Ibn Ruslan contoh, beliau menghatamkan karangan Zubat beliau itu di atas perahu. Selesai beliau khatam ngarang Zubat, beliau buang itu kitab Zubatnya ke laut.
Orang-orang yang ada di atas perahu bilang, ya Imam, kamu udah capek-capek ngarang kitab, tapi kenapa setelah selesai kau buang ke laut? Apa jawab beliau? Beliau bawa ayat Quran, kullu syai'in khalikun illa wajha, segala sesuatu apapun akan hancur kecuali Allah. Beliau tafsirkan, maksudnya jikalau aku meniatkan mengarang ini kitab selain daripada Allah, niatku tujuanku selain Allah, niatku tujuanku bukan Allah, kitab itu pasti hancur. Yakni beliau menafsirkan ayat itu, segala sesuatu yang dimaksudkan, yang ditujukan, yang diniatkan bukan karena Allah, maka sesuatu itu pasti hancur, sesuatu itu pasti binasa. Nah, aku mau tahu tujuanku ini Allah apa bukan, maksudku karena Allah apa bukan, niatku karena Allah apa bukan. Makanya aku buang ke laut ini kitab. Jikalau niatku Allah, tujuanku Allah, maka walaupun aku buang ke laut, ini kitab gak bakal hancur. Tapi kalau niatku, tujuanku suhra, mencari ketenaran, mencari kemakrufan, jikalau niatku, tujuanku agar dipuji orang, biar orang bilang aku fakih, biar orang bilang aku alim, maka kitab ini pasti hancur. Ada kitab subat hancur sampai sekarang. Pondok pesantren mana yang gak pakai kitab subat, nazam subat, Jurumiyah. Al-Imam Sonhaji radhiyallahu an, ketika beliau selesai mengarang kitab Jurumiyah, beliau berkata Jurmiyah. Beliau buang itu kitab di sungai. Jur itu dari kata jara yajri, artinya mengalir. Mengalirlah di sungai. Beliau buang kitabnya di sungai. Kenapa? Ya seperti tadi. Kalau aku bikin ini kitab, niatku tujuanku Allah, ini kitab nggak bakal hancur, nggak bakal binasa, bakal bermanfaat, bakal ada terus sampai datangnya akhir zaman. Sampai pondok pesantren mana yang nggak pakai kitab Jurumiyah? Yakni niat dan tujuan orang-orang zaman dulu bukanlah dunia, bukan suhro, bukan mencari kemakrufan, bukan mencari ketenaran. Tujuan mereka Allah. Makanya nama mereka yakni a'yanuhum mafkudah wa amsaluhum fil qulubi mawjudah. Jasad mereka hancur, raga mereka hancur, tetapi dalam hati manusia, dalam hati-hati orang yang beriman, nama mereka, diri mereka akan hidup selama-lamanya walaupun jasad mereka hancur. Beda dengan kita orang-orang zaman sekarang. Kita orang zaman sekarang bikin kitab, ulama zaman dulu bikin kitab Al-Faqir ilallah, mungkin setelah diperbaharui, yakni di tajdid, diperbaharui kitab-kitabnya. Nah itu baru paling murid-murid beliau-beliau atau pengagum beliau-beliau, di situ ditulis Ad-da'i ilallah, al-alim, al-allama. Tapi kalau yang aslinya makhtut, yang asli masih tulisan tangan, nggak ada ad-da'i ilallah, al-alim, al-allama, nggak ada. Al-faqir ilallah, yang miskin di sisi Allah Subhanahu wa taala, Muhammad ibn Muhammad Al-Ghazali At-Tusi. Orang sekarang bikin buku profesor, doktor, kada SAG, S ini, S itu, S ini, S itu. Makanya dikatakan man arada taqadduma fa alaihi bi kutubil mutaqaddimin, faman arada ta'akhkhura fa alaihi bi kutubil mutaakhirin. Kau ingin maju, kau ingin terdepan dalam segala urusan, maka hendaklah engkau berpegang teguh kepada kitab-kitab orang terdahulu. Tapi kalau kau ingin terbelakang, maka peganglah kitab-kitab sekarang. Nah, itu tidak sama. Nah, kembali lagi kepada dunia. Makanya jadikan Allah sebagai engkau punya tujuan. Jangan tujuan engkau dunia. Jangan pernah kau tertipu dengan kejayaan, kemakmuran, kemakrufan orang lain sebelum nanti kamu akan sebelum kamu tahu bagaimana kedudukan orang itu kelak di akhirat. Jadi perhatikan ya, dunia itu terkutuk, dunia itu terlaknat, wa ma fiha, dan apa-apa yang ada di dalamnya semuanya terkutuk.
illa kecuali zikrullah, orang-orang yang mengingat Allah, yang patuh kepada Allah, yang taat kepada Allah, yang tidak pernah merasa aman dari azab dan siksa Allah Subhanahu wa taala, yang lidahnya selalu basah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang menuntut ilmu, inilah golongan-golongan yang mulia di muka buminya Allah Subhanahu wa taala. Inilah golongan orang-orang yang mulia di dunia. Selain daripada itu, yang sibuk dengan urusan dunianya, yang sibuk bermaksiat, yang sibuk berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka termasuk dalam mal'un yang dimaksudkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jikalau ada pedagang apapun dia mau berdagang, tetapi jikalau dagangannya menjadi sebab ia jauh dari Allah, dagangannya menjadi sebab putus hubungan dia dengan Allah, dagangannya menjadi sebab dia lupa kepada Allah, lalai daripada kewajiban dan ketaatan, maka pedagang itu termasuk dalam mal'un, terkutuk dan dilaknat, termasuk dalam dunia yang dimaksudkan dalam hadis ini oleh baginda Nabi besar Muhammad. Jikalau ada pejabatnya, ada pemerintahnya, sibuk dengan urusan kekuasaan, sibuk dengan urusan jabatan, sehingga kekuasaannya, jabatannya menjadi sebab ia jauh dari Allah, menjadi sebab ia jauh dari Rasulullah, menjadi sebab ia jauh dari akhirat, menjadi sebab putus hubungannya dengan Allah, menjadi sebab hilang ketaatannya, hilang kepatuhannya kepada Allah, menjadi sebab ia berbuat dosa, menjadi sebab ia tidak amanah, menjadi sebab ia rakus akan pangkat dunia, sehingga menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, tidak menegakkan keadilan, maka dia termasuk dalam mal'un, dikutuk dan dilaknat yang dimaksudkan dalam hadis ini oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mau pedagang, mau pejabat, mau orang yang berharta, hartanya menjadi sebab ia jauh dari Allah, apapun, hal apapun, perkara apapun yang memutuskan hubungan dengan Allah, yang menjauhkan dan membuat lupa kepada Allah, katalah Habib Alwi bin Abbas Al-Maliki, maka perkara tersebut termasuk di dalam dunia. Kecuali tiga tadi, orang yang mengingat Allah, taat, patuh, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang berilmu, dan orang-orang yang menuntut ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita sebagai orang-orang yang ingat kepada Allah, yang taat kepada Allah, yang patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau kita jadi muallim, menjadi seorang guru. Menjadi seorang guru. Kalau kita nggak bisa jadi guru, nggak bisa jadi orang yang berilmu, setidaknya kita menjadi muta'allim, menjadi orang yang menuntut ilmu. Kalau seperti gagal Rasul, kun aliman, jadilah orang berilmu, jadilah orang yang mengerti ilmu agama, jadilah orang yang tahu mana halal, mana haram, mana baik, mana buruk, jadilah orang yang tahu akan syariat, tahu akan akidat. Oh Habib, saya nggak bisa jadi orang berilmu, saya nggak bisa jadi ulama, nggak bisa jadi ulama. Kul muta'alliman, jadilah santri, jadilah para penuntut ilmu, jadilah orang-orang yang duduk di majelis ilmu. Oh nggak bisa juga, udah tua, oh nggak bisa, sibuk. Kun mustami'an, jadilah pendengar ilmu, jadilah pendengar ilmu, mendengarkan ilmu para ulama, mendengarkan nasihat para ulama. Nggak bisa juga. Kun muhibban, jadilah pecinta ulama, jadilah pecinta ulama, jadilah pecinta ilmu. Wala takun khamisan, jangan jadi golongan yang kelima. Apa golongan kelima? Ustadz bukan, guru bukan, orang yang paham agama bukan, santri juga bukan, menuntut ilmu juga enggak, santri enggak, dengerin ilmu enggak, dengerin nasihat ulama enggak, pecinta ulama enggak, bangsat iya, biadab iya, ahli maksiat iya, malah menjadi para pembenci ulama. Yakni modal kita yang paling kecil itu cinta.
Setidaknya dengan cinta kepada ilmu, cinta kepada ulama, itu menjadi sebab kita tidak termaksud, tidak tergolong di dalam mal'un, di dalam yang dimaksudkan oleh Rasulullah dunia yang terlaknat. Setidaknya dengan modal cinta, sebab muhibbal qaum yalhaq bil jamaah. Gal Imam Malik, beliau berkata, pecinta suatu kaum itu nanti di akhirat akan dikumpulkan bersama orang yang ia cintai. Almar'u ma'aman ahab, qala Rasul. Seseorang akan dikumpulkan bersama orang yang ia cintai. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia sama dengan kaum tersebut. Jika kita cinta kepada ulama, mahbubal mahbub, mahbub. Mahbubal mahbub, mahbub. Ingat, mahbubal mahbub, mahbub, ya. Mahbubal mahbub, mahbub, maksudnya orang-orang yang dicintai oleh orang-orang yang dicintai oleh ulama, maka orang itu pun akan dicintai oleh Allah dan dicintai oleh Rasulullah. Orang-orang yang dicintai oleh orang-orang yang dicintai oleh Allah dan Rasul, maka orang yang dicintai itu pun akan dicintai oleh Allah dan dicintai oleh Rasul. Wa muhibbal mahbub, mahbub. Dan orang-orang yang mencintai ulama, mencintai orang-orang yang dicintai oleh Allah, mencintai. Kalau tadi kan pertama dicintai, nah sekarang mencintai. Jikalau mencintai orang-orang yang dicintai oleh Allah, mencintai orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah, maka orang yang mencintai itu pun akan dicintai oleh Allah dan dicintai oleh Rasulullah. Jadi intinya, baik dicintai oleh orang-orang yang dicintai oleh Allah, atau mencintai orang-orang yang dicintai oleh Allah, maka yang dicintai dan yang mencintai orang-orang yang dicintai oleh Allah, orang-orang itu pun akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu modal yang paling tipis, modal yang paling sedikit, yaitu cinta kepada ulama, cinta kepada orang-orang soleh, cinta kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, siapa tahu dengan modal cinta tadi bisa menjadi sebab kita tidak termaksud, tidak tergolong dalam golongan mal'un yang disampaikan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dikisahkan dalam sebuah athar, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala pernah bertanya kepada satu orang, engkau orang alim? Bukan. Pernah duduk bersama orang alim? Enggak. Pernah makan bersama orang alim? Enggak. Pernah kumpul bersama orang alim? Enggak. Pernah cium tangan orang alim? Enggak. Nasabnya ada kakeknya atau siapa yang bersambung sama orang alim? Enggak. Tapi Allah masukkan dia ke surga. Kenapa Allah masukkan ke surga? Karena telah Allah ampuni segala dosa-dosanya. Kenapa Allah ampuni dosa-dosanya? Allah ampuni dosa-dosanya karena dia mencintai seseorang yang ia cinta kepada ulama. Dia tidak langsung cinta kepada ulama, nggak ada ulama yang dia kenal, tapi dia hanya mencintai orang yang ia cinta kepada ulama. Allah ampuni dosanya. Bagaimana orang yang cinta kepada ulama? Allah bertanya kepada malaikat, wahai malaikat, ada hambaku yang duduk di majelis ilmu berkumpul bersama ulama. Bagaimana jikalau hamba itu melihat surgaku? Kata malaikat, andaikan dia melihat surgamu, maka akan dia habiskan seluruh umurnya untuk beribadah kepadamu. Bagaimana kalau dia melihat nerakaku? Andaikan dia melihat nerakamu, maka dia akan habiskan seluruh umurnya untuk meminta ampun, bertobat dan takut kepadamu. Ketahuilah, telah aku ampuni dosa-dosanya. Kata malaikat, kenapa ya Allah? Bukankah orang itu duduk di situ karena dia ingin meminta hajat kepada orang yang duduk di situ? Jadi ini orang datang ke majelis ilmu untuk nagih utang. Jadi ada orang punya utang sama dia. Orang yang punya utang ini duduk di majelis ilmu. Jadi dia duduk di majelis ilmu itu bukan untuk
niat ngaji, bukan untuk niat menuntut ilmu, bukan untuk niat duduk berkumpul bersama orang berilmu, enggak, tapi dia niat duduk untuk nunggu majelis selesai tagih utang. Tapi kenapa? Ketika Allah mengampuni dosa-dosa orang yang duduk di majelis ilmu, maka siapapun yang duduk di situ ikut terkena, Allah ampuni semua dosa-dosanya. Seumpama ada yang duduk di sini niat tagih utang kemana, seumpama yang duduk di majelis ini, ketika hamba-hamba yang lain Allah ampuni dosa-dosanya, nggak mungkin dia Allah nggak ampuni. Kenapa? Karena dia termasuk dalam perkumpulan ini. Nah, itu begitu mulia dan begitu agung, berkumpul bersama beliau-beliau, para ulama dan orang-orang soleh. Saya mumpung kita masih hidup, tinggalkan hal-hal perkara apapun yang memutuskan hubunganmu dengan Allah dan memutuskan hubunganmu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum apa? Sebelum habis kau punya masa, sebelum habis. Ad-dunya sa'ah, dunia ini cuma sesaat, dunia ini cuma sekejap. Manfaatkan betul-betul. Engkau punya waktu yang telah berlalu bukan milikmu, waktu yang akan datang bukan milikmu. Kapan waktumu? Sekarang adalah waktu milik. Maka jangan pernah menunda-nunda dalam berbuat kebaikan. Mau sholat, oh ntar aja besok. Mau puasa, ntar aja besok. Mau haji, ntar aja tahun depan. Mau pakai hijab, ntar aja besok. Sekarang buka aurat aja dulu. Sekarang pakai rok mini aja dulu, besok baru pakai hijab. Mau tobat, ntar aja besok. Sekarang mabuk aja dulu, narkoba aja dulu, zina aja dulu, melacur aja dulu. Besok baru taubat, besok baru taat. Besok, dan besok. Besok bukan waktu milik kalian. Kemarin bukan waktu milik kalian, besok bukan waktu milik kalian, sekarang waktu milik kalian. Jadi jangan menunda-nunda dalam berbuat kebaikan. Jangan menunda dalam pertaubatan. Karena besok bukan waktu miliknya kita. Jangankan besok, 5 menit dari sini kita masih hidup apa enggak kita nggak tahu. Wallahu a'lam. Oleh karenanya, anak punya wasiat, anak punya nasihat, manfaatkan waktu yang sedikit ini untuk beribadah kepada Allah, taat kepada Allah, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah jadi kita orang yang saleh. Allah jadi kita orang yang istiqamah mengikuti jejak baginda Nabi besar Muhammad, mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW, sehingga kalau ada akhirat Allah kumpulkan kita bersama baginda Nabi besar Muhammad di bawah bendera baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Ya Rabbana atarafna bi annana atarafna